Pada pagi ini, Jumat 19 Mei 2023, dalam rangka sosialisasi Juknis PPDB tahun pelajaran 2023-2024. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami informasikan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kami mohon mengisi link daftar hadir yang telah disediakan dalam kolom chatting. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami membacakan rangkaian acara pagi ini, kami mohon sebentar, ada gangguan teknis ini teruntuk Ibu Suji selaku Wakil Bidang Kesiswaan yang akan memberikan paparan sedang berada dalam gangguan teknis. Jadi kami mohon tunggu sekitar 1-2 menit lagi ya Bapak Ibu. Jadi diinformasikan lagi, Bapak Ibu yang baru bergabung dimohon untuk mengisi link daftar hadir yang sudah di-share dalam kolom chatting. Terima kasih. Sudah? Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami membacakan rangkaian acara pagi ini, mohon kiranya Bapak Ibu berkenan untuk mengaktifkan kamera videonya agar kita bisa saling bertatap muka walaupun dalam ruang maya ini. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dan dalam rahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Suji sudah dapat bergabung di room ini ya. Oke. Baik, perkenankan kami membacakan rangkaian acara pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan Kepala SMP Negeri 171 Jakarta, ketiga paparan Juknis PPDB tahun pelajaran 2023-2024, keempat tanya jawab, kelima penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga acara sosialisasi ini berjalan dengan lancar, membawa kemanfaatan dan kemudahan bagi putra-putri Bapak Ibu yang tentunya adalah juga putra kami, putra SMP Negeri 171 Jakarta, sehingga diberi kemudahan dan sukses sebagai peserta didik dalam jenjang pendidikan berikutnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuki acara berikutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 171 Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Soeharto MPD, kami persilakan. Terima kasih Bu Kurniati. Apa suara saya jelas, Bu? Alhamdulillah terdengar jelas, Bapak. Iya, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas 9 yang turut hadir mendampingi orang tua peserta didik, kemudian yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu orang tua peserta didik kelas 9 tahun pelajaran 2022-2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa melalui link Zoom yang diadakan pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi PPDB
tahun pelajaran 2023-2024. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi PPDB tahun 2003-2024. Kemudian, Bapak dan Ibu, untuk PPDB tahun ini pada dasarnya masih sama dengan tahun yang lalu, yaitu masih menggunakan yonasi, ya, menggunakan yonasi, kecuali untuk SMK. SMK ini bebas memilih di mana saja, tidak memakai yonasi. Nah, untuk lebih jelasnya, baik itu tanggal pelaksanaan, kemudian teknik-teknik pendaftarannya, termasuk jalur-jalur apa saja, nanti akan disampaikan oleh wakil kesiswaan, yaitu Ibu Sujiati. Oleh karena itu, mohon Bapak dan Ibu orang tua menyimak dengan sesama. Seandainya masih ada hal-hal yang belum jelas, nanti dipersilahkan untuk ditanyakan. Itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala SMP Negeri 171 Jakarta. Kepada Bapak Soeharto, kami ucapkan terima kasih. Kita masuki acara berikutnya adalah paparan Juknis PPDB tahun 2023-2024 yang akan disampaikan oleh Waka Bidang Kesiswaan. Kepada yang kami hormati, Ibu Sujiati, SPD, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah bisa berada di Zoom bersama-sama ini. Sebelumnya izinkan kami yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 171 Jakarta, Bapak Soeharto MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali kelas, dan yang kami muliakan Bapak dan Ibu Wali orang tua kelas 9 SMP Negeri 171 Jakarta. Marilah kita panjatkan segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam teriring kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, pengikutnya hingga di akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami bersyukur pada hari ini kita semua dipertemukan kembali dalam rangka sosialisasi PPDB tahun 2023-2024. Ini sangat penting buat kita semuanya. Tidak hanya Bapak dan Ibu, lebih-lebih kami Bapak dan Ibu guru Sekolah SMP Negeri 171 memiliki concern yang sangat besar untuk menyampaikan ini kepada Bapak dan Ibu karena kami ingin yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan dengan informasi ini akan memudahkan kita dalam menentukan langkah sikap kemana anak kita harus meneruskan perjalanan sekolahnya. Baik, Bapak dan Ibu, saya izinkan saya share screen dulu. Udah ya? Ya, baik Bapak dan Ibu, apakah layar sudah bisa terbaca Bapak dan Ibu? Ya, sudah cukup jelas. Baik, kami mulai dengan PPDB ini. Untuk dasar hukumnya saya kira tidak perlu kami jelaskan bahwa ini tentu saja merujuk pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021, peraturan gubernur dan seterusnya. Kami langsung kepada prinsip PPDB. Bapak dan Ibu,
kita bersyukur berada di wilayah DKI Jakarta, karena saya kira PPDB yang diadakan di DKI inilah mungkin yang paling bagus sistemnya, karena kita bisa di samping bisa memenuhi atau mengikuti berbagai jalur-jalur yang dipersiapkan. Sebenarnya PPDB yang dilaksanakan di DKI itu bersifat sangat objektif. Apa maksudnya objektif, Bapak dan Ibu? Artinya seluruh proses PPDB itu berjalan sesuai dengan data yang ada. Jadi tidak perlu khawatir, data Bapak dan Ibu akan diperlakukan sebagaimana adanya sesuai dengan prinsip PPDB yang bersifat objektif. Kemudian transparan. Transparan artinya terbuka. Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya dengan mudah tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bisa melihat temannya siapapun, bisa diakses bersama-sama. Jadi tidak ada yang bisa memanipulasi hasilnya. Kemudian akuntabel artinya bisa dipertanggungjawabkan, baik secara teknik maupun secara administrasi. Kemudian jalur PPDB. Untuk jalur PPDB, Bapak Ibu nanti kita akan memulai di jalur prestasi terlebih dahulu. Jalur prestasi ini bisa melalui non-akademik maupun akademik. Yang berbeda dari yang sebelumnya, jalur prestasi ini kalau tahun lalu hanya melalui perlombaan. Sedangkan tahun ini ada istilah melalui seleksi ketat, bukan perlombaan. Artinya begini, jika yang kita tahu selama ini bahwa prestasi akademik maupun non-akademik itu melalui perlombaan-perlombaan, yang ini misalnya anak ibu ikuti Pramuka Garuda, atau ikut Jambore, atau Paskibra. Kan itu tidak melalui perlombaan, tetapi melalui seleksi yang sangat ketat. Baik melalui tingkat wilayah, provinsi, atau sampai internasional, semua ada jalur nilainya, ada nilainya. Kemudian yang bagi yang muslim, tahfiz Quran juga ada nilainya, bahkan mulai dari 1 juz sampai juz 30. Jadi semua diakses oleh Pemda DKI dalam rangka memudahkan putra-putri kita untuk mengikuti PPDB ini melalui berbagai jalur. Kemudian jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini yaitu diperuntukkan bagi anak-anak yang seperti anak panti, anak-anak nakes COVID, itu melalui jalur afirmasi prioritas pertama. Kemudian bisa juga anak disabilitas atau inklusi, KJP Plus dan PIP, DTKS. DTKS ini artinya data terpadu kesejahteraan sosial atau kartu KJP. Pengemudi mitra bus kecil, itu juga dulu disebutnya Jaklingko, Bapak dan Ibu. Sekarang disebutnya pengemudi mitra Transjakarta bis kecil. Ya, yang dulu kita kenal sebagai Jaklingko. Itu juga bisa melalui jalur afirmasi. Kemudian jalur zonasi, artinya menggunakan di mana Bapak dan Ibu tinggal. Kalau prioritas pertama itu adalah yang pas RT di mana sekolah itu berada. Yang bersinggungan juga udah masuk dalam jalur prioritas pertama, zonasi prioritas pertama. Jadi mulai tahun lalu kan udah mulai begitu, Bu. Kalau 2 tahun sebelumnya kan, kalau prioritas pertama hanya RT yang pas berada di sekolah tersebut. Tetapi sekarang yang RT yang berada di pas di sekolah tersebut, kemudian yang bersinggungan dengan RT tersebut sudah masuk dalam prioritas yang pertama. Kalau prioritas kedua adalah ya yang lebih mendekat dari yang bersinggungan tadi, atau yang satu kelurahan, atau yang dekat dengan sekolah. Walaupun bukan satu kelurahan, tapi dekat dengan sekolah, termasuk dalam prioritas kedua. Kemudian jalur perpindahan tugas, orang tua dan anak guru. Ya, ini jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru diperuntukkan bagi orang tua yang kebetulan pindah tugas, kemudian atau pindah ke Jakarta, tetapi harus ada surat tugas yang jelas. Dan itu paling
cepat 1 Juni 2022. Itu kenapa ya Pak layarnya itu? Iya. Iya, oke. Kemudian anak guru maksudnya adalah anak guru di mana dia bertugas. Misalnya ada teman kami di sini 171 punya anak, maka boleh mengikuti kesempatan ini melalui jalur anak guru. Nah, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Persyaratan PPDB, kalau yang lulus SMP, yang anak-anak kita yang masuk SMA maksimal usianya 21 tahun pada 1 Juli 2023. Lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat. Tercatat dalam kartu keluarga, ini yang penting Bapak dan Ibu, paling telat 1 Juni 2022. Jadi kalau kakaknya baru terdaftar di atas 1 Juni 2022, tidak diperkenankan untuk mengikuti PPDB DKI. Sekali lagi, jika Bapak dan Ibu mungkin ada yang kebetulan tinggalnya sebenarnya di luar DKI, tetapi baru pindah, atau bagaimana caranya, entah ada yang tinggal sama saudara mungkin di DKI karena sekolahnya di DKI, tetapi tercatat di kakaknya paling telat 1 Juni 2022. Sama ini ya Bapak dan Ibu untuk yang SMA dan SMK. Kakak sama 1 Juni 2022. Kemudian untuk rasio perbandingannya. Kalau untuk zonasi tadi Bu, 50% bisa masuk melalui jalur zonasi ini. Jadi kesempatan paling besar ada di jalur zonasi. Kalau afirmasi 25%, sedangkan perpindahan tugas orang tua hanya 2%. Kalau jalur prestasi dibagi 2 lagi, untuk prestasi akademik itu 18%, sedangkan prestasi non-akademik 5%. Sekali lagi kami ulangi, untuk jalur zonasi, untuk masuk SMK, SMA, kalau SMK tadi tidak pakai seleksi ya Bapak dan Ibu ya, 50%, tidak pakai jalur zonasi maksudnya. Kemudian afirmasi 25%, perpindahan tugas orang tua 2%, untuk jalur prestasi dibagi 2, jadi yang paling banyak itu melalui prestasi akademik, itu 18%, sedangkan prestasi non-akademik 5%. Ya, untuk daya tampung, saya kira nanti kami share saja. Ya, kemudian ini Bapak dan Ibu. Kami ulangi kembali yang untuk jalur-jalur yang bisa Bapak Ibu ikuti. Untuk jalur prestasi, kami ulangi lagi, ada prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Untuk prestasi akademik ini, jumlah kuotanya lebih besar, 18%, sedangkan non-akademik hanya 5%. Untuk persyaratannya, bisa kita nanti simulasikan, kalau udah melebihi kuota baru menggunakan ini. Untuk jalur afirmasi, anak-anak panti dan anak-anak nakes ini tanpa seleksi Bapak dan Ibu. Ya, sekali lagi, anak panti dan anak nakes COVID-19 tidak melalui seleksi, jadi langsung nanti akan didaftarkan oleh Dinas Kesehatan untuk anak-anak nakes COVID-19, sedangkan anak-anak panti akan didaftarkan oleh Dinas Sosial. Kemudian anak disabilitas, ini nanti lebih cepat mendaftarnya. Jadi masuk di jalur prestasi ini pendaftarannya, nanti akan dijelaskan kemudian. Kemudian bagi anak-anak penerima KJP Plus sekaligus PIP, anak penerima terdaftar DTKS, artinya data terpadu kesejahteraan sosial, anak penerima KJP, anak dari pemegang KPJ, ini KPJ maksudnya Kartu Pegawai Jakarta.
dan anak dari pengemudi Mitra Trans Jakarta Bis Kecil atau dulu disebutnya Jaklingko. Untuk zonasi, seperti yang saya sampaikan tadi, bagi yang rumahnya kebetulan RT-nya tepat berada di sekolah satu RT dengan sekolah tersebut, memiliki peluang lebih besar karena mereka berada di prioritas pertama. Selain yang tepat berada di sekolah tersebut, RT-RT yang bersinggungan dengan RT yang berada tepat di sekolah tersebut juga termasuk dalam prioritas yang pertama dalam zonasi. Baru yang berikutnya prioritas kedua, artinya yang dekat dengan sekolah yang bersinggungan dengan yang prioritas yang pertama tadi. Untuk pindah tugas orang tua dan anak guru, bobotnya hanya 2%. Jadi hanya sedikit ini. Kalau misalnya kami menerima 300, berarti 2%-nya hanya 6 orang. Yang ini saya kira akan dijelaskan kemudian. Kita akan masuk dulu ke timeline ini. Oh ya, timeline ini dulu Bapak dan Ibu. Pra pendaftaran, kemarin ada yang bertanya, kok kami melihat ada pra pendaftaran? Bapak dan Ibu, untuk anak-anak kita tidak perlu melalui pra pendaftaran, karena pra pendaftaran ini diperuntukkan bagi anak-anak DKI yang sekolah di luar DKI, tetapi kakaknya DKI. Jadi dia sekolahnya luar DKI, tapi kakaknya DKI. Itu yang melakukan pra pendaftaran. Atau bagi anak-anak yang sekolah luar negeri, tetapi kakaknya DKI. Atau anak-anak yang udah 2 tahun lalu lulus, tapi nggak sekolah. Jadi belum pernah sekolah. Itu yang melalui pra pendaftaran. Bukan yang udah pernah sekolah tidak naik. Jadi yang pra pendaftaran ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak di luar DKI, tetapi sekolah di luar DKI, tetapi kakaknya DKI. Baru ini jalur prestasi, Bapak dan Ibu. Oh ya, sebelum jalur prestasi, kita lihat timeline-nya dulu. Untuk SMP, mulai 19 Mei ini, udah verifikasi KK dan pengajuan akun. Sekali lagi kami ulangi, untuk SMP, kalau 19, karena kita, anak-anak kita ini masuk SMA SMK, berarti tanggal 24 Mei. Sekali lagi, tanggal 24 Mei, verifikasi KK dan pengajuan akun. Dicatat ya Bapak dan Ibu tanggalnya. 24 Mei berarti hari? Untuk SMP ke SMA. Enggak, yang SMA. Ya, SMP ke SMA, berarti anak sekarang. Iya, yang 24 Mei kan? Iya. Jadi, mulai tanggal 24 Mei, verifikasi KK dan pengajuan akun. Baru di tanggal 12 sampai 16 Juni masuk di milih sekolah untuk jalur prestasi. Ya, selain jalur prestasi seperti saya sampaikan tadi, yang disabilities, yang afirmasi seharusnya kan Bapak dan Ibu, masuk juga di sini dia mendaftar lebih cepat, jadi bersama dengan prestasi. Saya ulangi sekali lagi, verifikasi KK dan pengajuan akun dimulai tanggal 24 Mei. Kemudian dimulai pendaftaran tanggal 12 Juni untuk jalur prestasi. Tetapi untuk afirmasi yang disabilities sudah mulai di sini, mulai tanggal 12 sudah mulai mendaftar. Jika Bapak dan Ibu memiliki keluarga yang disabilities, bisa sudah langsung mulai mendaftar di tanggal 12 Juni. Kemudian jalur prestasi ini berakhir di tanggal 16 Juni. Saya buka yang satunya ya, yang lebih ini, ke sini. Oh, ini harus stop dulu yang tadi ya Pak Ali. Mensul ya yang ini, yang lampiran. Oh ini yang lebih gampang dipahami.
Jadwal. Ini dimulai dengan 12-13 Juni. Kemudian proses seleksi 12-13, pengumuman tanggal 14, lapor dirinya tanggal 15 sampai tanggal 16. Iya. Jadi saya ulangi, untuk pendaftaran jalur prestasi dimulai dengan tanggal 12 sampai 13 Juni, pemilihan sekolah 14 Juni, proses seleksinya sampai 14 Juni ini, pengumuman 14 Juni pukul 17. Lapor diri 2 hari tanggal 15 sampai 16 Juni. Itu yang jalur prestasi. Jalur afirmasi, input dalam sistem, nih, mulai tanggal 12 sampai 27 Juni. Kemudian pengumuman di tanggal 28 Juni. Lapor diri tanggal 30 Juni sama tanggal 1 Juli 2023. Iya. Kemudian untuk jalur afirmasi prioritas pertama, pendaftaran dan verifikasi dokumen masuk sampai di tanggal 14 Juni. Pemilihan sekolah proses seleksi sampai 14 Juni. Pengumumannya sendiri tanggal 14 Juni pukul 17. Lapor diri 2 hari, 15 dan 16 Juni. Kemudian untuk sama ini Bapak dan Ibu ya, terakhir jalur afirmasi ini, kalau pendaftarannya dimulai 19 sampai 20 Juni, proses seleksi sampai 21 Juni, pengumumannya 21 Juni pukul 17, lapor diri di 22 dan 23 Juni. Ini jalur zonasi. Jalur zonasi dimulai dari tanggal 26 sampai 28. Proses seleksi terakhir 28 Juni pukul 14, pengumumannya sendiri 28 Juni pukul 17. Lapor diri tanggal 30 Juni dan 1 Juli 2023. Untuk 1 Julinya Bapak dan Ibu bukan pukul 24-nya Bu, diperhatikan untuk lapor diri itu hanya sampai pukul 14. Sama semuanya tadi ya Bapak dan Ibu, lapor diri di hari keduanya hanya sampai pukul 14. Jadi kami harapkan Bapak dan Ibu tidak usah menunggu hari keduanya, sebisanya langsung di hari pertama untuk menghindari ada kendala, ada segala macam hambatan, sehingga kita bisa mengantisipasi lebih awal. Ya. Kalau untuk tahap kedua ini dimulai tanggal 3 Juli Bapak dan Ibu ya. Kalau tadi sudah melalui seleksi, kita ternyata gagal, boleh mengikuti tahap kedua. Tetapi kalau kita sudah keterima, tapi kita tidak mendaftar, tidak boleh mengikuti tahap kedua. Jadi sekali lagi, kalau kita udah dinyatakan diterima, misalnya di jalur prestasi aja, kita udah keterima. Terus kita mau coba lagi di yang lain dengan sekolah yang sudah tidak bisa lagi. Jadi kita udah tertutup di situ. Jadi yang boleh melanjutkan ke tahap berikutnya adalah bagi yang belum lulus dan sudah daftar sebelumnya. Jadi sebelum Bapak Ibu menentukan pilihan, dipikirkan baik-baik. Jangan sudah diterima, pingin mengubah tempat tujuan dan sebagainya, itu sudah tidak bisa lagi. Kita udah terkunci di situ. Ini perlu kami sampaikan supaya Bapak dan Ibu tidak ada kebimbangan lagi. Jadi sebelum menentukan sekolah, dipikirkan baik-baik, baik lokasi sekolah yang dipilih, dan sebagainya. Karena kalau kita sudah dinyatakan diterima, apakah kita, apalagi misalnya kita udah mengundurkan diri atau tidak mendaftar, terus ingin lagi ikut tahap berikutnya, tidak diperbolehkan karena kita sudah terkunci. Ya, ini yang tahap kedua. Saya kembali ke yang tadi. Ya, yang ini. Ya, baik Bapak dan Ibu. Kembali ke sini. PPDB bersama dulu ya Bapak Ibu. Ini syaratnya. Bagi Bapak dan Ibu yang tadi sudah melalui tahap sampai tahap kedua, tidak bisa atau tidak dinyatakan lulus, boleh mengikuti PPDB bersama. PPDB bersama ini dimulai lebih awal Bapak dan Ibu, kalau kita lihat timeline-nya tadi. Ini.
Ya. Jadi yang mulai 12 sampai 16 Juni ini udah masuk PPDB bersama tahap 1. Jadi 12 sampai 16 Juni ini sudah masuk PPDB bersama tahap 1. Jadi Bapak dan Ibu maksudnya begini, ancang-ancang. Jika seandainya diperkirakan anak kita ini nggak lulus, ya bolehlah memilih di PPDB bersama ini. PPDB bersama maksudnya adalah ada sekolah-sekolah swasta yang sama prosesnya, ketentuannya dengan yang Bapak dan Ibu di PPDB, tapi sekolahnya swasta, tapi tidak bayar karena negara atau pemerintah DKI yang akan menanggungnya. Nanti kami akan share beberapa sekolah di Jakarta Timur ini yang bisa Bapak Ibu pilih. Oh, ini. Yang bisa Bapak Ibu pilih seperti yang dekat sini adalah SMK Sahid bisa, Sudirman bisa, Budi Warman bisa, itu termasuk dalam PPDB bersama. Yang ini ya Pak Ali? Iya, itu atas. Ya, ini bisa dilihat Bapak dan Ibu, kalau kita Jakarta Timur 2 berarti yang mengikuti PPDB bersama ada 19 sekolah yang bisa kita pilih. Nanti kami share nama-nama sekolahnya, salah satunya bisa kami sebutkan tadi adalah yang dekat dengan kita, Sahid, Sudirman, Budi Warman, termasuk dalam sekolah yang termasuk PPDB bersama untuk SMA-nya. Daya tampung lumayan banyak ini Bapak dan Ibu, 454 untuk JT2. Oh, syaratnya. Nah, yang ini adalah SMK. Untuk Jakarta Timur 2 ada 28 SMK Bapak dan Ibu, banyak sekali. Daya tampungnya adalah 755. Artinya, kita sebenarnya memiliki peluang yang besar, sekalipun tidak berada di sekolah negeri, sekolah swasta, tetapi perlakuannya sama sebenarnya Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu tidak perlu bayar, sekolah gratis. Hanya saja tetap aja melalui ada persyaratan. Ya, persyaratannya apa Bapak dan Ibu? Nih, PPDB bersama. Yang pertama dia termasuk dalam pemegang KJP Plus dan PIP. Itu ya Pak Lia. PIP dan KJP Plus, dia mendapatkan kesempatan pertama dalam mengikuti PPDB bersama ini. Daya tampung. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kami harapkan, saya perlu mengulang kembali ini, sebelum menentukan sekolah mana yang Bapak dan Ibu pilih, dipikirkan baik-baik. Baik dari segi lokasi, maupun apakah kita akan memilih SMA atau SMK. Karena kalau kita sudah dinyatakan lulus, kita sudah tidak bisa memilih, mengubah lagi pilihan. Kita sudah dinyatakan lulus di tahap 1, kemudian kita berubah pikiran, tadinya masuk SMK, terus kita pingin SMA karena anak pingin kuliah. Tidak boleh lagi, karena kita sudah terkunci. Begitu pula kita misalnya lupa atau kurang kerja, jadi tidak mendaftar ulang. Kita sudah dinyatakan mengundurkan diri, dan untuk tahap keduanya kita sudah tidak bisa lagi mendaftar. Jadi kami harapkan kepada Bapak dan Ibu, pikirkan baik-baik sekolah yang akan dituju, apakah SMA atau SMK, kemudian SMA mana, SMK mana, dipertimbangkan secara matang, supaya menghindari hal-hal yang kami sudah sebutkan tadi. Kemudian kami perlu menjelaskan di sini adalah masalah yang nilai akhir ya, Ali. Kemarin ada yang bertanya, kenapa ada anaknya yang nilainya menurut Bapak dan Ibu selisihnya sedikit, tetapi memberikan efek nilai yang berbeda di nilai akhir.
Untuk sistem PPDB DKI itu Bu ada istilah range. Artinya range begini. Misalnya anak Ibu di Sidaniranya dia sebenarnya peringkat 3. Sementara temannya ada di peringkat 20 misalnya. Tapi kok nilainya sama? Ya sama, karena memang range-nya adalah dia berada di 1 sampai 15% range pertama. Setelah kami cek di daftar Sidanira itu, Bapak dan Ibu, untuk nilai yang peringkat 1 aja itu kan 9,1 rata-ratanya. Sementara yang berada di peringkat 45 itu lebih kurang 85 nilai rata-ratanya. Dari nilai 91 sampai 85 ini berada di range 1. Artinya skornya 100. Sama aja. Jadi Bapak dan Ibu, loh kok dia nilainya hanya 86, tapi kok nilainya sama? Karena memang sama-sama berada di range 1. Berada di posisi 1 sampai 15% yang pertama. Jadi dari segi nilai ini memang lebar range-nya, skalanya, tidak memberikan pengaruh yang begitu besar bagi yang peringkat 1, 2, 3, yang koma-koma itu, karena memang dari 91 sampai 85 aja itu hanya masuk dalam range 1, jadi semuanya skornya 100. 100 di sini adalah 100 yang sama dari 30%. Jadi nilai akhirnya adalah 30 nantinya. Kemudian ada yang bertanya lagi, kok eskul? Anak saya kan wakil ketua misalnya. Kok bisa berbeda nilainya dengan yang temannya ketua OSIS? Atau sama-sama ketua misalnya. Satu dia ketua ekskul, yang satu ketua OSIS. Itu berbeda Bu nilainya. Karena ketua OSIS dan MPK itu skornya sama-sama tertulis 100, tetapi bobotnya 30%. Jadi misalnya yang ketua OSIS, dia sudah mendapatkan nilai akhir 30. Sementara misalnya yang ketua ekskul, ini, dia mendapatkan skor 100, tetapi bobotnya 20. Misalnya dia ketua pramuka. Ketua pramuka berarti dia mendapatkan nilai akhir 20. Begitu seterusnya. Wakil ketua OSIS 67. Ini dari 30%. Kalau kita hitung, ini adalah nilai akhirnya lebih kurang 23, sekitar 23 nilainya. Ada selisih 7. Sedangkan yang 67 yang di bawah ini dari 20% berarti hanya 13 lebih kurang. Berarti kan udah selisih 7 tuh dengan yang wakil yang di atas. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat lagi apakah anak kita ini masuk dalam pengurus OSIS, pengurus ekskul, kemudian jabatannya apa, itu mempengaruhi nilainya. Walaupun sama terlihat oleh Bapak dan Ibu skornya sama, bobotnya berbeda, akan mempengaruhi nilai akhirnya. Nah, untuk teknis ini, jika Bapak dan Ibu ingin memahami lebih jauh, boleh bertanya kepada kami. Saya tidak menjelaskan panjang lebar di sini, karena sebenarnya ada sistemnya, nanti pas Ibu daftar itu akan keluar langsung nilainya. Kami jelaskan ini hanya supaya Bapak dan Ibu tidak bertanya-tanya seperti tadi. Kok anak saya ketua eskul, dia juga ketua OSIS, kok nilainya beda, sedangkan skornya sama-sama tertulis terlihat 100 di datanya. Iya, tetapi bobotnya berbeda. Kemudian yang nilai tadi ya Bapak dan Ibu perlu kami pertegas sekali lagi. Jadi nilai anak Bapak dan Ibu yang berada di peringkat 1 tadi sama range-nya dengan yang sampai urutan yang ke-45 atau 46 Sidaniranya. Di sekolah ini ya Bapak dan Ibu, jadi yang saya bicarakan itu khusus di sekolah ini. Untuk yang sekolah lain tergantung jumlah peserta didiknya lagi. Jadi kalau melihat misalnya nanti nilai anak saya kok rata-rata 9, nilai anak teman saya 86, kok bisa sama nilainya? Ya sama, karena sama-sama berada di range 1 tadi. 1 sampai 15% pertama skornya 100. Mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan nanti akan kami jawab kalau kami bisa. Atau ada tambahan lagi dari Pak Ali? Iya, ya baik. Terima kasih Bapak dan Ibu, untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut
oleh teman kami Wakil Kurikulum Pak Ali Rosidi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, yang semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia, baru saja kita simak bersama sosialisasi PPDB tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Ibu Suciati SPD. Kepada Ibu Suciati kami ucapkan terima kasih. Di antaranya beliau memaparkan tentang dasar hukum, prinsip PPDB, jalur PPDB, persyaratan PPDB, perbandingan persentase, kemudian lini masa, PPDB bersama, bahkan penskoran serta penghitungan nilai. Untuk informasi yang lebih rinci akan ditambahkan oleh Wakil Bidang Kurikulum, yaitu yang kami hormati Bapak Ali Rosidi. Beliau akan spesifik menjelaskan terkait dengan teknik pendaftaran. Kepada yang kami hormati, Bapak Ali Rosidi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu. Sebelumnya saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 171, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil dan teman-teman guru wali kelas, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu wali murid orang tua kelas 9 yang mau atau ingin memasukkan atau mendaftarkan putra-putrinya ke SMA atau SMK. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Ibu Suciati mengenai draft dan jadwal PPDB. Kami hanya ingin menambahkan beberapa hal yang mungkin teknis cara mendaftarnya Bapak Ibu. Sekali lagi, nanti apabila Bapak Ibu mendaftar, pada saat Ibu login, itu nanti nilai akhir dari Bapak Ibu, nilai akhir nilai Bapak Ibu, anaknya maksudnya, itu akan ada di sana. Hitungan-hitungannya mungkin Bapak Ibu kemarin anaknya sudah mencoba yang simulasi. Izin share screen Bapak Ibu. Kami coba share screen, mohon izin. Ini tadi udah dijelaskan semua oleh Pak Bu Suci, ya, mengenai alur dan ininya semua. Nah, tadi yang kami akan sampaikan adalah tekniknya Bapak Ibu. Bapak Ibu, nanti pada saat tanggal 24, anak Bapak Ibu harus pengajuan akun di sini Bapak Ibu. Di websitenya apa? Websitenya itu PPDB Jakarta Go ID. Saya ulangi, ppdb.jakarta.go.id. Ini bisa diakses oleh handphone, oleh smartphone, oleh laptop, dan lain. Bapak Ibu yang punya HP di rumahnya tidak perlu ke warnet atau kemana saja, cukup dilihat real time setiap saat, ya. HP pasti ada Google Chrome atau website web browser yang ada di handphone. Bapak Ibu klik di situ, cuman syaratnya ada kuotanya saja, ya. Jadi Bapak Ibu klik di situ ppdb.jakarta.go.id. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, tadi di lini masa Bapak Ibu, di lini masa itu kan tadi disampaikan oleh Ibu Suci, bentar, nih. Maaf. Di lini masa tadi di SD itu minimesnya mana ya? Di lini masa tadi untuk SD itu sudah aktif pengajuan akunnya dari tanggal 15 Mei. Makanya di sini sudah nimbul Bapak Ibu. Ini bisa nimbul nih Bapak Ibu, kalau ini disentuh dengan jari di handphonenya nanti akan keluar seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya. Ini untuk SD.
Sedangkan untuk SMP ini baru aktif hari ini di lini masanya. Ini berarti anak SD yang mau masuk SMP hari ini dan seterusnya itu bisa mengajukan akun. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau masuk SMA atau SMK, tadi di jadwalnya itu baru aktif besok tanggal 24 Mei. Jadi di tanggal 24 Mei itu nanti ini bisa nimbul, bisa diklik. Sedangkan sekarang tidak bisa diklik Bapak Ibu. Ya. Bagaimana caranya nanti di tanggal 24 kita pakai simulasi. Misalnya simulasinya begini Bapak Ibu. Majukan akun, saya pakai yang SMP ya Bapak Ibu ya. Karena ini yang bisa diklik. Nanti di sini ada pengajuan akun, di sini ada nomor Sidanira. Nah, nomor Sidanira Bapak Ibu itu adalah nomor ujian kemarin atau kemarin Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai Sidanira. Itulah nomor anak Bapak Ibu nomor Sidanira, yaitu kalau nggak salah untuk SMP 171 itu 23 3179 00 sekian. Ya. 23 itu tahunnya, 3179 itu kode sekolahnya, terus 0000 dan seterusnya itu nomor urut ujiannya. Terus di sini nama lengkapnya diisi ya. Misalnya saya pakai 23 31 79 0001 misalnya. Nama lengkapnya diisi, misalnya siapa, tanggal lahirnya diisi ya, tanggal lahir jangan lupa diklik Bapak Ibu ini nanti turun ke bawah. Terus sampai tanggal lahir anak Bapak Ibu ya. Misalnya anak Bapak Ibu lahir tahun 2007, bulannya bulan Mei, tanggal 1 diklik aja gini. Terus nama lengkap sudah, jenis kelamin sudah, misalnya begini. Nanti di sini ada 1873 diklik. Ini akan keluar berbeda-beda. 1873, terus diklik. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau anak Bapak Ibu sesuai dengan database yang ada di sana, maka langsung akan muncul ke jenjang ke halaman berikutnya. Tapi karena tadi saya isi asal nomornya nomor sekolah 171, tanggal lahirnya juga 1 Mei 2007 ini asal, nama lengkapnya juga enggak saya isi dengan sebenarnya, maka keluarnya isi data sesuai yang tertera di dokumen Sidanira tidak memiliki ya. Jadi di sana tuh database-nya tidak ada. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini diisi sesuai dengan data yang ada di Sidanira nanti. Paham ya Bapak Ibu sampai sini ya. Nah, ini semua bisa dilakukan mulai tanggal 24 ya, pukul 00 dan seterusnya. Itu aktivasi Bapak Ibu, aktivasi akun, nanti Bapak Ibu tinggal klik. Nanti kalau sudah bisa dilanjutkan. Nah, saya tadi sudah bikin saya udah bikin simulasinya. Nanti sebentar saya buka yang ini Bapak Ibu. Nah, ini saya share screen lagi. Ya. Ini kelihatan Bapak Ibu? Nah, ini yang tadi ya. Saya tadi bikinnya karena tadi belum aktif, saya bikin pakai SD. Nah, ini. Nah, ini nanti yang pengajuan akun. Nanti kalau SD beda lagi, kalau SD itu nik langsung ya, tapi step-stepnya sama. Kalau tadi sudah benar Bapak Ibu, maka akan muncul begini. Ini isi data dan sebagainya. Kalau nanti ini udah benar, data Ibu nanti akan ada verifikasi namanya betul apa tidak. Ya, verifikasi datanya betul apa tidak. Nah, itu nanti kita lanjutkan step berikutnya, nanti akan selesai, baru nanti Bapak Ibu akan dapat verifikasi akun ya. Nanti saya kembali lagi ke sini sebentar. Saya share, saya kembali lagi ke sini tadi. Nah, ini kebetulan Bapak Ibu, kami nggak punya data anak SD yang mau masuk ke SMP. Jadi saya nggak bisa melanjutkan ini.
Jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti Bapak Ibu sudah tanggalnya sudah bisa, maka Bapak Ibu akan tinggal melanjutkan klik seterusnya sampai keluar nomor pendaftaran Bapak Ibu. Nah, kalau sudah keluar nomor pendaftaran, nanti Bapak Ibu bisa ikuti jadwalnya. Karena Bapak Ibu mau masuk SMA atau SMK, nanti yang diklik ini. Nah, klik sini, nanti akan keluar ke layar SMA. Nah, di layar SMA inilah Bapak Ibu yang sudah mengajukan akun, nanti di sini nggak usah, ya. Terus yang sudah verifikasi akun juga di sini tidak usah, langsung Bapak Ibu masuk ke jalur pendaftaran. Tadi jadwalnya sudah ada, di sini tinggal klik aja, lihat jadwal, ya kan? Lihat jadwal nanti bisa dilihat di sini. Ini berarti untuk ke SMA mulainya nanti di tanggal 24 itu verifikasi akun, tanggal 12 Juninya ini di pendaftaran nih. Verifikasi akun tuh yang warna biru Bapak Ibu nih. Kelihatan nggak ya Bapak Ibu ya? Yang warna biru ini verifikasi akun bisa kapan saja, tapi mulai dibuka ini. Tapi cukup sekali aja, kalau sudah verifikasi akun ya sudah sekali saja. Nah, itu nomor pendaftaran itu yang digunakan seterusnya pada saat untuk mendaftar. Ada ujian ada untuk SMP, ke SMK dan seterusnya. Nah, ini prestasi akademik, Bapak Ibu, ada dua nih jalur prestasi. Kalau Bapak Ibu ngekliknya di prestasi akademik, Bapak Ibu, maka nanti pada saat Ibu melogin dengan pendaftaran yang tadi sudah terverifikasi, Bapak Ibu di sistemnya akan keluar nilai akhir dari Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu nanti nilai akhirnya keluar di sini, sudah tertera. Tadi kalau nggak salah, yang sudah tertera tuh misalnya tadi di sini. Nah, ini misalnya nilai akhirnya ini. Misalnya ya, nanti nilai akhir itu secara sistem akan ada. Nah, ini. Misalnya nilai akhir berarti nilai akhir prestasi akademik. Ini nilai akhir 6174. Ini yang akan digunakan untuk seleksi dengan teman-teman dari sekolah manapun yang mau memajukan atau yang mau mendaftar ke SMA, ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, nanti untuk jalur prestasi itu Bapak Ibu bisa milih ke SMA mana saja karena tidak pakai zonasi. Ya, misalnya Bapak Ibu sekolahnya Ciracas tapi pengen ke Jakarta Timur 1 sana ke Penggilingan. Nah, itu bisa. Itu pakai jalur prestasi. Ya, dan tadi saya sudah sampaikan kalau ngekliknya jalur prestasi akademik, maka nilai akhir yang digunakan untuk penseleksian yang istilahnya diadu dengan nilai akhir dari anak-anak lulusan SMP manapun itu nanti yang digunakan nilai akhir prestasi akademik. Kalau nanti Ibu ternyata misalnya diklik sudah daftar, terus nanti dilihat nih seleksinya SMP mana yang Ibu daftar, misalnya di sini akan muncul, Ibu klik setiap saat tuh real time. Habis daftar setengah jam berikutnya Ibu setengah jam atau 15 menit kemudian Ibu buka hasil seleksinya. Itu nanti anak Ibu ada nggak di SMA yang tadi didaftar gitu loh. Jadi setiap saat ya, istilahnya tiap hari itu anak Bapak Ibu dan anak Bapak Ibu liatin HP tapi untuk PPDB, bukan untuk lihat sosmed gitu ya. Nah, itu sosmed sesekali. Nah, nanti kalau misalkan itu silakan di sini dipantengin terus. Ya, sekali lagi real time 24 jam. Nah, itu tadi masuk di prestasi akademik. Begitu juga kalau misalnya nanti masuknya pakai prestasi non akademik, maka nanti pada saat login nilai akhir yang muncul di sini adalah nilai akhir prestasi non akademik. Kalau ini misalnya ini 65,80 ya. Nah, nanti 65,80 ini yang akan digunakan seleksi. Ya.
untuk di sekolah tersebut. Tapi jangan lupa, tadi Ibu Suci sudah menyampaikan persentasinya. Kalau prestasi akademik sekian persen, prestasi non-akademik sekian persen. Berapa Bu tadi? Akademik berapa persen? Akademik 18% dari daya tampung, sedangkan non-akademik 5% dari daya tampung. Artinya begini Bapak Ibu, di jalur prestasi tadi 18 tambah 5 berarti 23% daya tampung. Kalau SMA itu akan menerima 100 murid, maka hanya 23 orang dari 100 tadi itu melewat jalur prestasi. Yang 18 orang itu melalui prestasi nilai akademik, yang 8 orang, yang 5 orang itu menggunakan nilai non-akademik. Itu diadu. Siapa yang nilainya tertinggi, itulah yang ini. Makanya saya sarankan Bapak Ibu pada saat PPDB ini selalu melihat website ini Bapak Ibu. Selalu melihat website ini. Ya, ini di atas ada nih, dari mulai beranda, dari mulai aturan itu regulasi, juknisnya Bapak Ibu bisa baca di sini ya, yang kurang tepat itu apa atau yang enggak sesuai apa Bapak Ibu tidak bisa ikuti sesuai regulasi. Jadwal, lokasi sekolah, alur pendaftaran, pagu ini adalah daya tampung ya, daya tampung masing-masing sekolah. Nah, ini daftarnya. Daftarnya ini kalau Bapak Ibu sudah punya token tadi udah diverifikasi. Ya, dan hasil seleksi adalah real time. Setiap saat Bapak Ibu lihat. Maaf, misalnya saya punya anak SMP mau ke SMA. Kalau saya punya anak SMP ke SMA, karena jalur prestasi, saya mau masuk ke SMA 48 misalnya. Sebenarnya kan bukan daerah saya nih, Ciracas, tapi saya bisa milih 48 karena di jalur prestasi. Kalau sudah milih, anak saya ternyata nilai akademiknya cuman 63. Nah, kita coba daftar aja dulu. Kita pilih SMA 48, SMA berapa sampai yang misalnya peringkatnya terendah. Nah, itu dipilih untuk sebagai cadangan. Artinya supaya bisa masuk lah, bisa hasil seleksi. Dan jangan lupa Ibu bisa lihat rekod atau riwayat tahun lalu berapa PPDB yang bisa diterima di sekolah tersebut ya. Nah, misalnya udah daftar, ternyata 15 kemudian saya pilih, oh 48 nggak diterima. Saya lihat pilihan SMA kedua, oh anak saya nggak diterima. Saya lihat pilihan anak yang ketiga, oh nggak diterima juga. Oh berarti di pilihan atau di nilai anak saya 63 tadi, milih ke SMA tersebut nggak bisa diterima ketiga-tiganya, maka harus cari SMA yang bisa. Jangan lupa SMA-nya itu Bapak Ibu pilih yang terjangkau dengan, maaf nanti untuk hari-hari apakah itu transport dengan lokasi dan lain-lainnya. Ya, karena anak saya nggak punya jalur afirmasi, nggak punya KJP, maka anak saya hanya bisa ikut di SMA itu jalur prestasi dan jalur zonasi saja. Ya, untuk misalnya ternyata di jalur prestasi akademik anak saya nggak dapat, saya coba jalur prestasi non akademik. Kebetulan nilainya misalnya karena ada tambahan dari ekskul nilainya agak lumayan, kita ikutin ya ke SMA tadi yang dipilih. Kalau nggak masuk juga berarti memang nilai anak kita belum bisa bersaing. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah misalnya begitu, kita pilih SMA yang kira-kira peringkatnya, grade-nya lebih di bawahnya lah. Jadi Ibu bisa lihat di setiap saat, lihat seleksi dulu nih. Bapak Ibu mau masuk SMA mana, lihat di seleksinya. SMA 58, nilai terendahnya berapa ya? Oh, nilai terendahnya 60, anak saya 63. Oh, berarti bisa masuk, saya daftar aja gitu loh. Kalau memang yang penting mau ke SMA negeri. Tapi kalau mau masuk ke SMA ke SMA favorit tapi nilainya nggak bisa, ya mohon maaf, itu sistem semua yang mengatur. Begitu juga ini sama kayak mau daftar SMK. SMK di jalur prestasi dan kita coba klik jalur SMK. Nah, ini saya klik.
Nah, nanti di sini ada sama nih, ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik. Ya Bapak Ibu ya. Nah, cuma bedanya di SMK setahu saya pengalaman tahun lalu itu hanya ada jalur prestasi, jalur afirmasi yang punya KJP, dan jalur udah nggak ada jalur zonasi nih ya. Jadi nggak ada jalur zonasi Bapak Ibu, untuk anak yang Bapak Ibu ini kalau sudah nggak keterima di SMK jalur yang 2 tadi ya sudah nggak bisa didaftar. Nah tadi Ibu Suci sudah menyampaikan kalau Bapak Ibu maaf nilai akhir anak Bapak Ibu tadi tidak bisa bersaing dengan yang lain-lain ya, maka Bapak Ibu tadi sudah disampaikan ada sekolah swasta yang masuk ke dalam jalur PPDB bersama. Jalur PPDB bersama mulainya tanggal 12 Juni besok Bapak Ibu sudah muncul. Kalau sekiranya anak Bapak Ibu maaf nilai akhirnya kecil, tidak bisa bersaing, maka bisa pilih PPDB bersama SMA atau SMK swasta yang dekat rumah ya. Itu yang termasuk ada di sana. Nanti sekolah-sekolah yang ada bisa masuk, nanti di sistem langsung muncul, Bu. Ya, semua bisa muncul. SMK swasta atau SMK negeri yang bisa masuk, yang bisa didaftarin semua muncul. Saya rasa Bapak Ibu sudah berpengalaman pada saat anaknya masuk SMP. Nah, PPDB bersama tadi diinformasikan hanya untuk siswa yang punya KJP dan PIP. Yang punya KJP saja, maka di sistem tidak akan keluar SMK swasta atau SMA swastanya. Yang anak punya KJP dan PIP secara otomatis, secara sistem sudah ada di database siswa sekolah SMK dan SMA swasta yang mengikuti PPDB bersama akan muncul. Makanya disarankan daripada tadi nggak bisa bersaing di SMA negeri, masuk SMA dan atau SMK swasta, tapi yang ada di situ PPDB bersama. Karena di sana pakai kuota juga, Bu. Contoh SMK Sahid itu buka 5 kelas setahunnya, tapi yang ikut PPDB bersama hanya 2 kelas. Karena nggak mungkin SMK swasta itu dibayar pemerintah semua, pemerintah belum sanggup juga mungkin, atau SMK itu pengen ada swadaya yang bisa dikelola. Karena kalau SMK itu dapat PPDB bersama, dananya nanti turunnya lama, makanya mengelolanya susah. SMK tersebut paling membukanya hanya beberapa kelas saja atau sekian persen. Nah itu maksud saya. Nah itu Bapak Ibu, siswa yang masuk ke PPDB bersama itu sama kayak negeri, nggak dimintain uang sepeser pun. Ya, kegiatan semuanya sudah ditanggung oleh Pemda DKI. Nah itulah Pemda DKI mengupayakan supaya warganya bisa mengikuti atau berpendidikan atau bersekolah. Nah, sekali lagi itu yang kira-kira jalur-jalur ini yang Bapak Ibu harus sering pantengin nih. Mulai tanggal 24 itu aktivasi akun, tanggal 12 dan seterusnya Bapak Ibu setiap hari buka ini ya. Tolong nih Bapak Ibu, HP-nya anak-anaknya diajarin suruh lihat gitu. Ya Bapak Ibu ya, saya rasa ini yang kira-kira bisa saya sampaikan untuk teknis pendaftaran. Yang penting ini ada di sini semua jadwalnya, semuanya bisa dilihat di HP real time ya Bapak Ibu ya. Dan mohon maaf kalau nanti sekiranya pada saat PPDB itu HP-nya nge-lag lama bukanya, itu wajar. Karena maaf, satu jalan dilalui orang mau ke sana semua, itu sama kayak orang mau mudik. Jalan satu yang jauh yang mau lewat banyak, makanya disikapi Bapak Ibu disikapinya malam ya, karena ini 24 jam pada saat pendaftaran. Nah, yang tidak 24 jam itu hanya hari terakhir.
Misalnya tadi tanggal 12, 13, 14, di tanggal 14-nya itu hanya sampai jam 2. Di tanggal 12, 13-nya itu 24 jam. Bapak Ibu bisa buka jam 8 malam, jam 10 malam, atau habis sholat tahajud, Bapak Ibu buka, Bapak Ibu bisa daftar, ya, anaknya dibangunin, supaya bisa sama-sama punya hajat masuk SMK atau SMA negeri. Nah, itu mengenai teknis untuk PPDB ini. Terus tadi nilai akhir Bapak Ibu, kemarin kebetulan ada aplikasi, ya, aplikasi yang bisa nilai akhir. Itu kira-kira gambarannya Bapak Ibu, ya. Nah, cuman Bapak Ibu kan bisa lihat di situ tuh. Kalau nggak salah ini saya buka, kelihatan Bapak Ibu. Di sini kalau dibaca informasinya, form simulasi prestasi PPDB bertujuan untuk memberikan informasi tentang capaian nilai akhir calon peserta didik baru yang digunakan baik akademik maupun non-akademik. Hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, data ini diambil dari database 16 Mei 2023. Berarti kalau sekarang tanggal 19 itu berarti 2 hari yang lalu terakhir diambil. Ya, Bapak Ibu bisa dicek di sini. Misalnya saya lihat anak saya berapa ya? 3, saya lihat dulu ya Bapak Ibu, sebentar ya Bapak Ibu, ya. Ini sebentar, mana sih? Enggak ada ya. Ini pantesan. Misalnya ini sebentar. Mana sih anak saya ini? Oh iya. Oh, tapi nomor sidaniranya kan beda. Iya, nomor sidaniranya beda. Ini kira-kira peringkatnya Bapak Ibu, ya. Ini nanti peringkatnya. Nomor sidanira itu misalnya saya tulis saja lah 23 31 79 61 misalnya. Atau 60. Pilih kelas 9, ini diketik 8002, cari. Nah, ini kira-kira nama yang ada, Rafa. Nah, ini nilai akhirnya Bapak Ibu. Nilai akhirnya akademik 44, non-akademiknya 34. Kenapa hitungan-hitungan ini? Ya, ini adalah nilai peringkat rapot sidaniranya. Ini persentilnya. Kenapa? Karena dia masuk ke persentil ketiga. Jadi dapatnya 60%. Nah, itu nanti dapat karena dia nggak ada prestasi akademik, terus nggak ada prestasi non-akademik juga, ekskul nggak ikut, maka prestasi persentil non-akademik adalah diambil dari 50 persentil yang terakhir, yaitu nilainya dapat 60. Nah, kalau ini kalikan 30, ini dapatnya sekian. Nah, nanti anak ibu bisa coba lihat, sekali lagi ini hanya gambaran. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu mencari bayang-bayang. Oh, nilai akhir saya anaknya kira-kira sekian. Nah, sekali lagi itu hanya gambaran. Tapi itu akan muncul setelah Bapak Ibu login dengan nomor pendaftaran yang sudah tadi diverifikasi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti apabila Bapak Ibu yang kurang jelas, kira-kira pertanyaan nanti bisa kami jawab di sini, ya, di sini. Yang kira-kira pertanyaannya lebih panjang, ya nanti Bapak Ibu bisa datang ke sekolah. Ya, kalau memang masih kira-kira pertanyaan apa yang bisa kami jelaskan lebih panjang lebar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, baru saja kita simak secara terperinci teknis pendaftaran yang telah dipaparkan oleh Bapak Ali Rosyidi MPD. Kepada Bapak Ali Rosyidi MPD, kami ucapkan terima kasih. Di antaranya Bapak Ibu yang perlu diingat adalah tanggal pengajuan akun 24 Mei 2023 dengan membuka web ppdb.jakarta.go.id. Itu adalah verifikasi pengajuan akun pada link halaman tersebut akan tersaji beranda, aturan, jadwal, lokasi sekolah,
alur pendaftaran, pagu, daya tampung, sebagai langkah mendaftar, serta seleksi. Oke, makasih sayang. Informasikan pula bahwa jalur PPDB, Orang tuanya. investasi, afirmasi, zonasi, dan jalur perpindahan orang tua serta anak guru. Dan perlu diingat, untuk jalur PPDB SMK tidak ada jalur zonasi. PPDB bersama dapat dimanfaatkan hanya untuk yang memiliki KJP dan PIP. Bapak Ibu yang kami hormati, paparan dari Ibu Suciati dan Bapak Ali telah disampaikan dengan sangat jelas, tetapi saya yakin adapun saya dari Bapak Ibu tetap ada hal-hal yang belum dipahami. Oleh karena itu kami membuka forum tanya jawab. Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat atau langsung menggunakan reaksi dengan klik tunjuk jari. Saya persilakan Bapak Ibu. Ingin bertanya? Ya, Bu. M. Rashid, silakan M. Rashid, kami persilakan. Orang tua dari M. Rashid 9E kami persilakan untuk bertanya. Silakan Ibu. Ibu Mas Dito, tolong diaktifkan speaker untuk orang tua M. Rashid. Atau Ibu, tolong aktifkan speakernya Ibu. Kemudian orang tua Bima, mohon diaktifkan. Ibu dari Muhammad Rashid kelas 9E. Silakan Ibu. Bukan dulu ya? Rashid, M. Rashid. Ya, silakan Ibu M. Rashid. Yang kedua kami persilakan orang tua dari Bima. Silakan Ibu M. Rashid, kami silakan untuk bertanya. Speakernya mohon diaktifkan dulu, Mama M. Rashid. Kami persilakan. Silakan Ibu Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ibu. Saya orang tua dari Rashid kelas 9E, Ibu. Ya, Bu. Saya ingin bertanya kepada Ibu Suciati. Apakah sistem PPDB ini terkoneksi dengan PPDB di luar DKI, Bu? Misalnya kita daftar di DKI, tapi karena kita pindah rumah misalnya di luar DKI, kita coba daftar lagi di luar DKI. Bisa apa dia tidak ada koneksi dari DKI ke luar DKI, dan ada daftar PPDB di luar satu DKI. aja. Jadi Bu ya, sementara Ibu dapat DKI tapi pindah rumah di luar DKI. Oke, ini langsung dijawab oleh Bapak Ali. Ada Boleh beberapa lagi Bu, pertanyaan. pertanyaan selanjutnya. Masih ada pertanyaan kedua, Bu Rashid, silakan. Iya. Untuk Pak Ali, di PPDB Jakarta yang .go.id itu ada ajukan akun tanggal 24 Mei sampai 5 Juli. Iya, sampai 5 Juli. Maksudnya itu kan panjang sekali sampai 5 Juli ya. Maksudnya 5 Juli itu sedangkan pengumuman aja sudah tanggal 28 Juni sudah pengumuman ya. Maksudnya kita bisa daftar sampai 5 Juli maksudnya. Kemudian mengenai yang surat keterangan peringkat itu di pendaftaran itu kan harus menyertakan dokumen termasuk surat keterangan peringkat. Apakah masih perlu dengan melihat bahwa di sistem PPDB itu sudah ada nilai anak kita gitu? Apakah masih perlu surat keterangan peringkat dari sekolah? Ya, itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin saya ulang ya Bu ya. Pertama, apakah sistem PPDB itu bisa terkoneksi di luar DKI? Karena Ibu data DKI, tapi pindah rumah di luar DKI. Yang kedua, pengajuan akun tersaji 20 Mei sampai 5 Juli. Sepanjang itu, mohon penjelasan lebih lanjut. Yang ketiga, masih perlukah surat keterangan peringkat? Silakan, Pak Ali akan menjawab.
Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan coba menjawab. Jadi begini, PPDB sistemnya setiap daerah itu punya website masing-masing. Di DKI tadi websitenya PPDB Jakarta Go ID. Sedangkan untuk di Depok atau di Bogor atau di mana saja itu punya website masing-masing yang dikelola oleh dinas pendidikan masing-masing. Jadi tidak ada hubungannya. Kalau Bapak Ibu mau masuknya ke Bogor, maka Ibu klik ke PPDB Bogor Go ID. Mungkin nanti cari saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai waktu tadi pengajuan akun panjang itu sengaja karena bagi Bapak Ibu yang belum mengajukan akun. Tapi kalau sudah mengajukan akun sampai diverifikasi, maka Bapak Ibu sudah sekali saja ya. Bapak Ibu, maka sekali saja yang tidak mengajukan akun. Nanti kalau sudah selesai, Ibu verifikasi dapat nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran itu yang dipakai setiap saat. Kenapa lama sampai tanggal berapa itu? Karena untuk bagi yang belum. Sedangkan yang sudah ya langsung aja sesuai jadwalnya ya. Tadi ada jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi dan seterusnya. Yang ketiga tadi mengenai peringkat. Nah, untuk di PPDB DKI itu secara sistem nilai sudah muncul, sudah langsung diseleksi di sistem. Database-nya sudah ada. Asalkan pada saat pengajuan akun dan verifikasi sudah terlaksana atau berhasil gitu. Mengenai surat keterangan peringkat itu digunakan untuk mungkin sekolah-sekolah di daerah tertentu. Ya, jadi misalnya anak ibu sekolah di DKI, tapi karena nggak punya KTP DKI, maka daftar ke Depok atau ke Bogor. Nah, di sana kalau bisa ditanyakan saja, kalau memang ibu punya waktu, tanyakan apa syarat-syaratnya. Nanti tinggal datang saja ke sekolah kami, meminta persyaratan yang diperlukan. Kami terbuka selama jam kerja, kami akan memenuhi keperluan Bapak Ibu. Itu kalau memang ibu nggak punya waktu, ibu bisa lihat di websitenya ya Bapak Ibu ya. Itu yang kira-kira bisa kami jawab dari pertanyaan Ibu M. Rashid. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ali. Ibunya Rashid, pertanyaan pertama barangkali Ibu mendaftarnya di DKI? Ya, kakaknya juga DKI? Iya, KTP ya. DKI. Bu, untuk link PPDB Jakarta.go.id itu bisa diakses Bogor, di mana ya, Bu? saja, Bu. Bahkan kalau kita di luar negeri selama ada kuota internet yang memungkinkan bisa diakses ya, Bu ya. Jadi kan Ibu. Maksudnya begini, Bu. Kalau misalnya kita daftar PPDB di dua tempat itu masih diperbolehkan tidak? Bisa, yang satu Ibu. DKI, satu luar DKI. Ibu KTP-nya tinggalnya DKI, kakaknya DKI ya? Ibu mau daftar juga di Depok? Kalau di luar DKI kan masih bisa ada keterangan domisili, Bu. Oh, untuk yang luar Harus DKI KTP, kami belum membuka ya, Bu ya. Maksudnya setiap wilayah itu kan punya aturan berbeda-beda. Kayak saya tinggal di Depok, itu barangkali aturannya berbeda untuk DKI. Ibu bisa juga buka di PPDB Depok atau di Bekasi atau bagaimana ya Bu. Yang jelas aturannya setiap wilayah bisa berbeda. Cukup Ibu? Iya, berarti masih memungkinkan ya Bu. Misalnya saya daftar misalkan tanggal 24 Mei di Jakarta karena saya masih punya DKI, masih punya KTP DKI, tapi memungkinkan juga saya daftar di luar DKI karena bisa meminta surat keterangan domisili dari kelurahan. Untuk wilayah PPDB wilayah lain kami tidak bisa menjawab karena kami tidak tahu bagaimana aturan PPDB di luar DKI. Yang kami terangkan di sini hanyalah PPDB untuk wilayah DKI. Ya. Nanti kami khawatir sekali informasi kalau untuk PPDB wilayah lain. Ibu bisa cari tahu PPDB wilayah lain. Oke Ibu ya. Sebelum kami mengacu pada pertanyaan berikutnya itu orang tua Bima, kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi link dan hadir. Mohon kiranya mengklik link yang sudah kami share dalam kolom chatting. Pertanyaan berikutnya silakan dari Bapak atau Ibu Bima.
Mohon perkenalkan diri orang tua dari kelas berapa. Kami persilakan Bapak atau Ibu Bima, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Terima kasih. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Saya orang Silakan Bapak Ibu Bima untuk mohon berkenan mengaktifkan videonya. Halo? Bapak Ibu Bima, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. yang mau saya tanyakan adalah kalau terdengar Kurang jelas suaranya Pak, mohon maaf. jelas ya Bu ya? Ya, agak ditambah volumenya barangkali Pak. Kali dengar ya. Halo. Ya, halo. Ya Bu, mau tanya nih kalau untuk apa ininya untuk pendaftaran, kebetulan kan saya domisili di Depok. Nah, ini domisili Depok. Ya, selesai. Ya, lanjut Pak. Nah, itu untuk mau pendaftaran itu kan semua akun kan dimulai tanggal 24 ini. Mei, Ya. Pak. Nah, itu untuk yang saya tanyakan adalah kalau misalnya untuk kemarin saya sudah ke sekolah yang akan dituju, lalu ditanya apa yang penting diminta adalah si akun ini, gitu. Verifikasi akunnya. Ya, silakan Pak Ali ya. Bapaknya Bima, maaf, Bapaknya Bima mau daftarnya ke luar DKI ya? Ya, betul Pak, betul kali Di ya. luar DKI jadwalnya kami tidak tahu Pak. Jadi Betul, kami ya. tadi jelaskan adalah jadwal di PPDB Jakarta. Gitu. Oke, nah memang Pak betul. Jadi saya sudah ke lokasi yang baru ke sekolah yang dituju. Nah di sana itu minta untuk nomor pendaftaran dan apa akunnya itu. Nah, berarti saya tetap harus menunggu tanggal 24 ya Pak ya? Jangan Pak, di sana tanggal berapa misalnya. Jadi Bapak tinggal nomor pendaftaran itu pendaftaran maksudnya nomor Danira barangkali Pak, nomor ujiannya. Gitu. Oh gitu. Nah, makanya itu yang saya sampai sekarang itu saya masih bingungnya di situ karena kalau berarti saya yang bisa saya pakai adalah nomor pendaftaran Danira. Pokoknya kemarin Bapak udah dapat daftar nilai Danira kan? Ya, betul. Nah, Bapak itu yang dibawa sementara itu karena SKL kan belum pengumuman. Oke. Nanti tanggal 8 Juni kan, nanti ada dapat SKL bisa download langsung di pengumuman. Nah itu nanti kalau dibawa keperluan yang lain. Kalau ini coba ditanyakan dulu, mungkin nomor pendaftaran ya itu tadi. Apakah ini Pak? Tanyakan saja langsung. Gitu ya Pak. Kalau untuk username password di wilayah non DKI itu saya cara dapatnya berdasarkan dari Jakarta atau tetap saya ke non DKI dulu? Masuk websitenya Pak, masuk website PPDB wilayah. Karena PPDB itu masing-masing beda. Ya. Jadi setiap wilayah atau setiap provinsi itu punya web masing-masing. Jadi ada Depok sendiri, Bogor sendiri, ya Pak ya. Ya, oke Pak. Sudah jelas, Ayahnya Bima? Nah, satu lagi Bu, terakhir Bu, yang mau untuk mengenai simulasi. Ya. Mengenai simulasi tadi itu apakah bisa diakses secara bebas? Misalnya saya mencoba berdasarkan dengan data yang si Danira ada atau gimana Bu? Bisa Pak, simulasi itu asal Bapak anaknya sekolah di DKI punya nomor si Danira, Bapak masukkan aja ke situ ya. Tapi maaf, apakah di daerah tadi menggunakan nilai akhir tersebut untuk seleksinya kami kurang tahu. Iya, paham. Karena masing-masing punya jenis dan lain-lain. Untuk DKI untuk menghemat sistem menggunakan nomor si Danira. Ya Pak ya. Itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, makasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ayahnya Bima. Semoga lancar untuk PPDB di luar DKI. Seperti diinformasikan, setiap wilayah punya web atau link PPDB tersendiri. Dan aturan setiap wilayah bisa saja berbeda. Terima kasih. Berikutnya, tadi sudah raise hand orang tua dari Az-Zahra Fauzia. Kami persilakan Ibu atau Bapak Az-Zahra Fauzia untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi.
Ya Ibu mau tanya, ini kalau misalkan udah bikin akun untuk daftar ke SMA, tapi ternyata nilainya nggak masuk di 3 pilihan SMA yang dipilih. Kemudian lihat di SMK ada kemungkinan masuk ke SMK, itu kita ajukan akun lagi atau tetap pakai akun yang tadi yang yang daftar ke SMA? Iya. Pengajuan akun dan Silakan Pak Ali. verifikasi hanya sekali aja Bu. Kalau Bapak Ibu sudah mengajukan akun di tanggal 24 berhasil, nanti jadinya nomor pendaftaran. Karena nomor pendaftaran itu yang dipakai setiap saat. Kalau tidak diterima, Ibu daftar lagi pakai nomor tadi. Oh, jadi nanti kalau misalkan di SMA nggak keterima nih tiga-tiganya, saya mau daftar ke SMK, tetap pakai nomor yang sama? Nomor pendaftarannya itu. Oh, tetap yang sama ya berarti ya? Ya. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Bu. Jadi Ya, terima kasih. pengajuan akun hanya 1 kali. Oke, iya. Perubahan pendaftaran dari SMA ke SMK. Berikutnya sudah resign dari tadi Ibu Sulastri. Kepada Bapak atau Ibu Sulastri, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu Sulastri. Iya, terima kasih. Selamat pagi Bu Guru, Pak Guru. Saya orang tua Ardi Julianto, kelas 9D. Ini Bu mau bertanya, kan waktu kelas 1 itu kelas 7 itu nilai rapornya kan pakai PDF ya Bu ya. Jadi terus Ibu saya bisa tidak mempunyai- suaranya dikeraskan sedikit. Ini kami kurang jelas untuk mendengar suara Ibu. Iya Bu, maaf. Kelas 7, waktu kelas 7 itu nilai laporan penilaian tengah semester ganjil itu pakai PDF Bu pengirimannya. Ya, selanjutnya. Nah, mohon maaf, PDF saya yang di HP nggak kesimpan Bu, hilang. Nah, itu saya mintanya ke sekolahan lagi, begitu bisa Bu? Baik. Saya ulang pertanyaannya Bu. Ini dikatakan bahwa waktu kelas 7 nilai rapotnya bentuk PDF. Bagaimana saya mendapatkan data tersebut? Iya. Untuk lebih jelasnya silakan dijawab oleh ya, Ibu silakan datang saja ke sekolah ya Ibu ya. Ke Tata Usaha bertemu dengan Pak Ahmadi. Ya, terima kasih Bu Guru. Terima Selamat kasih pagi. Bu Sulastri. Berikutnya sudah raise hand, kami persilakan Bapak Ibu Salma, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Mau nanya nih Bu. Iya Bu. Ini kalau kan anak saya maunya SMK 24 nih, tapi jalurnya yang pertama itu ngambilnya jalur SMK 24 dulu satu, tapi nggak ada yang pilihan yang lain. Tapi ternyata gagal gitu. Nah, itu kalau yang kedua lagi milih lagi ke 24 baru yang sekolah lagi sekolah yang lain bisa nggak Bu? Ya. Tapi tetap milih ke 24 juga gitu. Itu saja ya Bu ya. Pak Ali Ya. mohon dibantu ini Ibu Salma, SMK udah 24 gagal, terus bagaimana kalau mau daftar lagi? Silakan Pak Ali membantu menjawab. Ibu, kalau nanti di sistem pilihannya ada 3 sekolah, itu hanya kurang jelas Pak. maka Ibu pilih 3. Bu, suara Pak Ali kurang jelas Bu. Pak Ali suaranya kurang jelas, mohon katanya. Oke, baik Bapak Ibu. Gini, kalau sekiranya Bapak Ibu nanti di sistem pada saat mendaftar, pilihannya ada 3, maka Bapak Ibu cukup sekali saja kayaknya bisa. Setahu saya di sistem PPDB kemarin milih 1 saja bisa. Ya, tapi sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ya, kalau Bapak Ibu yakin nilainya bagus, nilai akhirnya gede, silahkan pilih 1 saja. SMK 24. Ya, nanti langsung lihat hasil seleksinya. Kalau hasil seleksinya Bapak Ibu tadi tidak diterima, ya nggak mungkin milih 24 lagi lah. Ya kan? Karena nilainya kan sudah tidak bisa bersaing. Ya kan? Ibu harus rela mencari SMK lain yang kira-kira nilainya memenuhi gitu loh, bisa bersaing. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu jangan memaksakan kalau nilai Bapak Ibu tidak bisa bersaing, pilih itu lagi ya nggak bisa. Jadi maksudnya tadi saya menyampaikan real time tuh habis Ibu daftar 15 menit kemudian atau 10 menit kemudian itu sistem akan diupdate.
peringkatnya nanti nilai-nilai akan muncul. Kalau Bapak Ibu nilainya namanya ada, anaknya di situ, ya dilihat sampai hari terakhir masih ada atau enggak. Karena itu akan turun ya. Maaf, ada yang daftar ke situ nilainya lebih tinggi, dia akan langsung masuk ke peringkat atasnya dan seterusnya. Anak yang nilainya semakin kecil, dia akan tergeser ke bawah sampai tanggal 14 itu masih ada enggak? Kalau tanggal 14 jam 2 siang masih ada, alhamdulillah berarti anak Bapak Ibu masuk ke sekolah yang dituju itu. Ya Bapak Ibu ya, jelas ya. Jadi Bapak Ibu jangan jangan mentang-mentang hari ini udah diterima nih, tapi besoknya nggak dilihat lagi, itu yang salah. Dilihat setiap saat, ya. Setiap misalnya anak Bapak Ibu yang sekolah itu menerimanya 50 siswa, anak Bapak Ibu nomor 1, bolehlah nyantai-nyantai. Tapi kalau Bapak Ibu diterima anak di sekolah itu 50 siswa, anak Bapak Ibu nomor 40, ya itu harus dilihat setiap saat. Ya, bergeser enggak? Gitu maksudnya. Ya Bapak Ibu ya. Ya, makasih. Ya sama-sama. Sama-sama. Bapak Ibu, masih adakah yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan dalam sosialisasi? Tidak ada lagi yang raise hand ini? Sudah semua? Saya mau tanya Bu, orang tua dari Rasel Bu, kelas 9. Ya, silakan Ibu Rasel Nandito, kami silakan. Bu, misalnya di jalur, saya mau daftar di jalur afirmasi. Saya ngambil SMA yang si A misalnya. Terus ternyata di jalur afirmasi saya tidak diterima. Terus kalau saya mau daftar lagi di jalur zonasi, tapi pilihan SMA-nya yang sama, bisa nggak Bu? Oke, silakan Miss Suji berkenan menjawab. Gagal di afirmasi, kemudian bisakah mendaftar di zonasi? Silakan Ibu Suji untuk berkenan menjawab. Ya, Ibu udah melalui afirmasi. Selama rentang waktu masa pendaftarannya masih boleh, Ibu kan lihat peringkat tuh. Oh, kira-kira anak saya ini udah nggak keterima nih, cabut, boleh pilih sekolah lain lagi, Bu. Selama rentang masa pendaftarannya masih berlaku. Maksud saya di jalur afirmasi udah sampai terakhir. Ini kan, gini bukan Ibu mendaftar tuh. Kan kita ada peringkatnya ya Bu. Selama mendaftarin kita pantau terus itu. Kita melihat peringkat anak kita kira-kira berada di titik yang lemah gitu. Udah istilahnya passing grade itu udah kira-kira akan tergeser lah. Kita mau cabut boleh Bu selama masa pendaftarannya masih ada waktunya. Ya. Tapi kalau udah lewat nanti afirmasi ya kita akan mendaftar di jalur lain lagi Bu, bukan jalur afirmasi lagi. Iya, maksud saya kalau saya daftar di jalur zonasi, habis itu tidak diterima Bu, saya daftar jalur zonasi, tapi pilihan sekolahnya yang sama bisa Bu? Boleh. Iya, kalau di jalur afirmasi udah nggak keterima, kita memilih lagi zonasi, boleh dengan sekolah yang sama. Oh iya. Sudah jelas ya Mama Rasel ya. Jadi bisa gagal afirmasi boleh pindah ke zonasi selama dalam lini waktu atau rentang waktu. Iya, lini masa pendaftaran. Yang tersaji pada lini masa pendaftaran. Berikutnya ini sudah raise hand. Bapak atau Ibu Deslima, kami persilakan Bapak dulu S5. Deslima untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Ya Ibu. Putranya kelas berapa Bu? Putrinya? Saya orang tua dari Michael Bagas. Ibu mohon maaf suaranya pelan sekali. Mohon ditambah volume suaranya. Saya orang tua dari Michael Bagas kelas 9A. Saya mau bertanya Bu. Saya tidak mendengar Ibu, mohon maaf ya. Ditambah sedikit volume suaranya Bu. Mohon maaf ini tidak terdengar. Saya sudah keras. Videonya juga mau diaktifkan Bu, biar kita bisa saling bertatap maya. Iya, takutnya terputus-putus Bu kalau pakai video. Iya, baik Bu, karena jaringan ya Bu ya. Silakan Ibu, pertanyaan diajukan lebih seperti barusan suaranya cukup keras Ibu. Oh ya, sudah terdengar ya Bu. Saya orang tua dari Michael Bagas mau bertanya kelas 9H. Halo? Ya, sudah terdengar atau belum? Kami tidak mendengar pertanyaan suara Ibu. Halo, sudah terdengar Bu? Kurang jelas Ibu, hanya samar-samar, jadi tidak jelas. Saya sudah tutup kamera nih. Halo Ibu. Ya, halo itu ya. Ya, silakan seperti itu Bu. Sudah jelas? Halo. Sudah jelas? Silakan Ibu Desima. Oke, sudah jelas atau belum Ibu?
Sudah jelas, Bu? Suaranya pelan sekali. Ibu barangkali Ibu bisa menulis pertanyaan di kolom chat karena suaranya tidak terdengar. Pertanyaan beralihnya berikutnya kepada yang sudah raise hand, Ibu Intan. Silakan Bapak atau Ibu Intan sampaikan pertanyaannya. Ibu Desina, kami mohon bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Silakan Ibu Intan. Ya, selamat pagi, Ibu. Halo. Ya, halo. Selamat pagi, Bu. Halo, ya, Bu. Ya, silakan Ibu, salam sampaikan pertanyaannya. Maaf, Bu, saya mau nanya. Saya orang tua Harun Fahri, kelas 9H. Seandainya mau daftar MAN, terus diterima, nanti mencoba SMA negeri itu gimana, Bu? Ulangi sekali lagi, Bu. Seandainya mau daftar Madrasah Aliyah negeri, terus diterima, nanti mau daftar negeri lagi, SMA negeri itu gimana, Bu? Baik, Mas Suji, pertanyaan Ibu Intan, dia sudah mendaftar di MAN, kemudian diterima. Bisakah mendaftar ke SMK atau SMA negeri? Beda jalur pendaftaran. Silakan pertanyaan Bu, Mas Suji. Seleksi sendiri ya. Masih di mute Bu Suji, tidak dengar. Bu Suji, suaranya tidak terdengar. Speakernya. Ya. Maaf. Ya, kami ulangi ya Bu ya. Yang untuk MAN itu tidak terkoneksi dengan PPBD DKI. Jadi kalau Ibu misalnya udah keterima di sana, kalau Ibu ingin mendaftarkan ke sini lagi, artinya tidak menerima atau mengundurkan diri di MAN, boleh. Selama Ibu belum pernah diterima di PPDB DKI, boleh. Ya. Oke, Bu. Ibu Intan jelas ya? Ya, siap, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Ini kan berkesempatan lagi Bu Deslima, bisakah sekarang settingnya belum masuk? Barangkali Ibu suaranya sudah bisa terdengar sekarang. Saya persilakan kepada Ibu Deslima. Bapak Ibu, masih kami beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Itu juga bulung juga. Itu kucing lagi galuk-galuk. Ibu Putri Ayu ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Ibu. Saya Ibu Putri Ayu. Silakan. Jalur afirmasi, terus di zonasi juga tidak diterima. PBDB bersama. Suaranya putus nyambung Bu, suaranya tidak stabil. Mohon diulangi ya Bu ya. Saya diterima di jalur afirmasi Bu. Terus diterima juga di jalur zonasi. Lagi Zoom nih saya. Diterima di afirmasi, kemudian keluar dulu. Saya diterima lagi jalur zonasi, tapi saya mau daftar ke PBDB bersama. Tapi saya tidak memilih SMK. Itu bisa nggak ya, Bu? Baik, Mas Suji berkenan menjawab. Jadi misalnya Putri Ayu ini diterima di zonasi, tapi kemudian pengen daftar di PPDB bersama, begitu ya Bu ya? Ya, tidak diterima di afirmasi dan zonasi, mau ke PPDB bersama, tapi tidak ngambil SMA, SMK-nya. Itu udah diterima. Tapi dia tidak terima di afirmasi. Oh, diterima zonasi. Maksudnya Ibu tidak diterima di afirmasi dan zonasi. Bersama. Silakan. Ya. Jika Ibu tidak diterima di afirmasi maupun zonasi, Ibu boleh mendaftar di PPDB bersama sepanjang memiliki tadi ya Bu persyaratannya KJP Plus dan PIP. Ya. Gitu. Ya, Bu ya. Jadi persyaratan untuk mendaftar PPDB bersama adalah memiliki KJP Plus dan PIP. Bapak Ibu masih ada yang hendak bertanya? Saya Bu, maaf Bu, pengen bertanya Bu. Silakan. Bapak Ibu, bapaknya dari Prigel ya, silakan ayahnya Prigel.
Selamat pagi Bu, saya orang tua dari wali murid dari Prigel. Ya, silakan Pak Tarmuji. Mau bertanya Bu. Silakan. Kebetulan saya kan tidak ada KJP ini Bu. Terus Prigel ini mau daftar jalur prestasi ya tadi ya? Ada ya jalur prestasi ya? Ada jalur prestasi. Terus semisal tidak diterima, apakah masih bisa mengulangi lewat daftar apa tadi yang lokasi tadi? Donasi ya Bu ya? Donasi. Donasi ya? Bisa Bu ya? Ya, silakan Mas Siti dengan pertegas pertanyaan dari ayahnya Prigel. Ya. Mau daftar prestasi tidak diterima, apakah bisa daftar di zonasi? Silakan, Mbak. PPDB DKI telah memberikan berbagai jalur untuk memudahkan kita dalam mendaftar. Jika pada misalnya jalur prestasi kita tidak diterima, kalau kita memiliki KJP, tapi kan tadi tidak memiliki KJP ya Pak, berarti tidak bisa mendaftar di afirmasi. Tetapi Bapak masih memiliki kesempatan untuk mendaftar di jalur zonasi. Iya Bu. Iya Bu, itu aja Bu, udah jelas Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu, keterangannya Bu, informasinya. Ya, jadi bisa Mohon ya. maaf. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Tidak diterima di prestasi karena memang tidak punya KJP juga, maka bisa memanfaatkan jalur zonasi. Bapak Ibu masih ada yang hendak mengajukan pertanyaan? Saya Bu, saya Bu. Oh, silakan Bapaknya Iksan, silakan. Ini Bu, Mas mau tanya, saya bapaknya Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, saya masalah PIP. PIP-nya saya masih terdaftar apa enggak ya, untuk melihatnya di mana Bu ya? Silakan Mas Suci, Ayah Iksan. Untuk memastikannya Pak, Bapak bisa datang ke sekolah. Di sini kami punya operator, bisa menghubungi Pak Ahmadi atau Ibu Selfie. Oh iya Bu, iya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Sudah jelas ya Ayah Iksan ya. Silakan Bapak datang ke sekolah menghadap Pak Ahmadi bagian operator. Iya. Bapak Ibu masih ada yang tidak ditanyakan atau sudah jelas semua? Boleh sekali lagi nggak Bu? Oke, tentu saja boleh Bu. Silakan. Ini dengan orang tua siapa ya? Datang aja. Muhammad Rasel, kelas 9A. Ya, Rasel ya. Silakan Mama Rasel. Kalau untuk mendaftar di PPDB bersama itu harus punya KJP sama PIP atau KJP aja bisa Bu? Oke, silakan Ibu Suci. Sekali lagi ditegaskan persyaratan mendaftar di PPDB bersama. Ya, kami sampaikan sekali lagi, persyaratan untuk bisa mendaftar di PPDB bersama harus memiliki KJP Plus dan PIP. Jadi dua-duanya Bu ya. Kalau hanya memiliki salah satu tidak diperbolehkan. Sudah jelas ya, Mama Rasel? Bapak Ibu, masih ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita bisa masuki. Diberi kesempatan lagi, silakan Bapak Ibu yang bertanya. Tadi ya Bapak Ibu Intan nggak jadi mengajukan pertanyaan ya, karena suaranya memang tidak terdengar di sini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan nih orang tua dari. Orang tua dari Takwan Bu, Takwan Zaki. Oh silakan Pak. Atau masuk di apa tuh yang bersama itu udah terkoneksi di sistem nggak Bu kalau punya PIP sama KJP Bu di sekolah? Mohon saya tidak dapat mendengar dengan jelas pertanyaan Bapak. Bisa diulangi dengan volume suara yang ditambah Pak? Kalau mau masuk sistem bersama, di sono sekolahannya udah kelihatan PIP sama KJP-nya nggak Bu? Oke, jika ingin mendaftar PPDB bersama, apakah udah kelihatan ya yang KJP plus PIP-nya udah kelihatan belum? Sudah kelihatan sistem. Silakan bisa. Iya, sistem sudah mendaftar semua Bu, jadi database sudah ada, jadi pasti kelihatan apakah kita sudah termasuk dalam KJP Plus dan PIP. Oh, ya udah Bu, makasih Bu informasinya. Saya penasaran aja itu Bu. Iya, nggak apa-apa Pak. Memang di sini kita biar jelas, biar nggak bingung Pak. Jadi kita membuka sosialisasi ini agar kita paham, bingungnya terjawab. Bapak Ibu masih ada yang tidak bertanya? Jika tidak, saya tidak resen. Ini ya Ibu dari Ani Nabila, silakan Ibu Ani Nabila. Speakernya masih belum aktif Ibu.
Aktifkan speakernya Ibu. Ibu Ani. Ibu Ani Nabila, kami persilakan untuk bertanya, cuma aktifkan dulu speakernya Bu. Ya, silakan Ibu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kembali volume suaranya ditambah ya Bu, karena di sini tidak jelas. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Saya mau bertanya, Bu, kalau misalkan anak saya mau daftar langsung ke SMK, tapi SMK yang kejuruan gitu, Bu, bisa kayak perawat itu tidak boleh Mohon ulangi, saya sudah menambah speaker saya, tapi tidak jelas Bu. Ulangi sekali lagi, mohon maaf ya Bu ya. Bu, misal anak saya ini Bu. Ya, anak Ibu. Mungkin daftar di kejuruan untuk pendidikan gitu, berarti tidak perlu ikut PPDB bersama ya Bu? Suaranya putus-putus Ibu. Kalau yang mau masuk SMK kejuruan tidak perlu pakai PPDB bersama Bu. Oke, silakan Mas Suji yang lebih jelas. Maaf walaupun kami tidak mendengar dengan jelas pertanyaan Ibu. Sekali lagi kami sampaikan, untuk bisa mengikuti PPDB bersama, persyaratannya harus memiliki KJP Plus dan PIP. Jadi kalau hanya salah satunya tidak boleh gitu. Sudah jelas ya Bu ya. Jadi sekali lagi, PPDB bersama hanya bisa bagi yang memiliki KJP plus PIP. Ini orang tua Rohana, silakan Ibu Rohana. Baik Ibu, selamat pagi. Sebentar ya Bu, kebetulan ada bel. Stop dulu Bu, ini nggak terdengar ada bel di sini. Ada gangguan sebentar. Akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Biarkan masuk telah berbunyi kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Dan Ibu Guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Ya, kami persilakan Ibu Rohana. Ya, baik Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya orang tua dari Franklin 9H. Meneruskan pertanyaan Bapak Ibu yang tadi, untuk PPDB bersama itu, apakah nanti diadakan seleksi dan jalur bersama ya, apakah diseleksi juga untuk nilai-nilainya gitu? Apakah melalui PPDB bersama melakukan seleksi juga? Seleksi juga. Baik, jawab pertanyaan dari namanya Franklin ya. Ya, apakah PPDB bersama juga melakukan seleksi? Iya, tetap aja melakukan seleksi Bu, karena memang daya tampungnya terbatas. Jadi nanti akan dilihat mungkin nilai jadi standar pertamanya, kriterianya. Kalau memang misalnya kuotanya udah melebihi batas. Ya, begitu ya Bu, tetap aja diseleksi karena memang kuotanya terbatas. Sudah jelas ya Ibu? Bapak Ibu masih ada yang mengajukan pertanyaan? Sudah jelas semua? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada lagi yang raise hand. Jika demikian, perkenankan kami memasuki
akan acara berikutnya. Oke, ya. Ada informasi tambahan dari Wakaf Bidang Kesiswaan kepada yang kami hormati, Ibu Suci. Ya, kami sampaikan untuk yang memilih SMK, ada beberapa sekolah yang mensyaratkan tes buta warna ya Ibu. Jadi ada pengalaman di tahun lalu sudah keterima melalui seleksi di online-nya, tetapi pada saat pendaftaran daftar ulang dia masih diminta untuk melampirkan dia buta warna bebas buta warna. Jadi tolong ditanyakan juga supaya Bapak dan Ibu tidak merasa kok udah diterima ditolak lagi karena buta warna. Jadi ada beberapa SMK yang mensyaratkan dia tidak boleh buta warna. Jadi ini tidak semua SMK ya Bu, hanya beberapa saja. Oke, jelas ya Bu ya. Jadi ada beberapa SMK yang mensyaratkan bahwa peserta didik tidak buta warna. Oleh karena itu, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, tanyakan lebih dahulu persyaratan secara rinci, apakah jurusan tersebut mewajibkan peserta didik tidak buta warna. Baik, Bapak Ibu, sedikit saya penjelasan ini Bu, ada kekeliruan. Ada masih ada lagi penjelasan dari maaf Bapak dan Ibu ya, ini ada yang terbaru yang kami baca untuk yang PPDB bersama. Kalau tadi kami menjelaskan bahwa yang boleh mengikuti PPDB bersama itu hanya yang memiliki KJP Plus dan PIP. Yang terbaru ini mohon maaf ya, baru dapat informasinya ini. Nanti yang memiliki KJP pokoknya yang afirmasi tadi boleh memiliki KJP saja boleh, tapi dia berada di prioritas kedua. Nih, ini yang terbaru ya Bapak Ibu, kami sampaikan ada informasi terbaru bahwa yang PPDB bersama, kalau tahun-tahun sebelumnya memang benar bahwa yang boleh mengikuti PPDB bersama ini hanya yang memiliki KJP Plus dan PIP. Sekarang boleh yang memiliki KJP saja, atau misalnya anak-anak dari KPJ yang memiliki kartu pegawai Jakarta boleh. Pokoknya yang sistem afirmasi tadi ya Bu, jalur afirmasi tadi boleh mengikuti ini, tapi ada skala prioritasnya. Jadi yang masuk prioritas pertama itu adalah yang memiliki kedua-duanya, sedangkan sisanya berada di prioritas kedua. Jadi silakan Bapak dan Ibu mendaftar di PPDB bersama, nanti akan diseleksi sesuai dengan kriteria tadi. Ini yang terbaru Bapak Ibu ya. Jadi bagi yang memiliki hanya KJP Plus, silakan mendaftar di PPDB bersama. Kami sampaikan sekali lagi Bapak dan Ibu, karena ini pakai sistem ada PPDB bersama tahap 1, tahap 2. Kalau dirasa, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, kalau dirasa anak Bapak dan Ibu ini nilainya tidak bisa bersaing di sekolah negeri, langsung aja ikut PPDB tahap 1 atau PPDB bersama tahap 1. Karena peluangnya tentu lebih besar di tahap 1. Gitu. Yang mendaftar pun kan nanti tidak sebanyak yang berikutnya. Karena mereka kan mencoba dulu di negeri nih. Jadi sekali lagi, tanpa mengurangi hormat kami kepada Bapak dan Ibu, jika nilai anak Bapak dan Ibu kira-kira tidak bisa bersaing di sekolah negeri, langsung aja ikut PPDB bersama tahap 1. Karena tahap 1 itu dimulai 12 Juni, Bu. Langsung yang di jalur melalui jalur prestasi tadi. Iya. Tapi kalau yang jadi kalau sebelumnya pendaftar PPDB bersama hanya yang memiliki KJP plus PIP, tetapi informasi terbaru adalah selain memiliki KJP plus PIP, untuk prioritas kedua PPDB bersama boleh untuk yang memiliki KJP dan kartu pegawai Jakarta. Atau yang tetap ada prioritas pertama tadi yang punya KJP plus PIP, prioritas kedua adalah KJP dan memegang orang tuanya. Assalamualaikum Bu. Ya Ibu Pak, ada yang bertanya lagi? Kami silakan Pak. Tidak ada? Baik, dengan demikian perkenankan kami menyimpulkan pertemuan hari ini
sosialisasi PPDB 2023 bahwa pengajuan akun akan dimulai 24 Mei paling lambat 5 Juni. Ingat Bapak Ibu, 24 Mei segeralah mengajukan akun dan verifikasi di web ppdb jakarta.go.id. Perlu diinformasikan juga, jalur PPDB, prestasi, afirmasi, zonasi, dan jalur tinggal tugas orang tua serta anak. Untuk PPDB pendaftaran SMK tidak membuka jalur zonasi. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diingat pula alur serta lini pendaftaran. Ketika Ibu membuka web ppdb jakarta.go.id di beranda, Ibu akan melihat di situ ada alur, jadwal, lokasi, daya tampung, daftar, dan seleksi. Pantaulah setiap saat web tersebut, pertimbangkanlah segala sesuatu dengan bijak. Informasi yang disampaikan oleh Mbak Suji sangat bijak tadi. Pantau setiap saat. Ketika memang sudah melihat anak sulit untuk masuk di jalur PPDB biasa, kita bisa memanfaatkan PPDB bersama. Diingatkan sekali lagi, PPDB bersama ada 2 prioritas. Prioritas pertama untuk pemegang KJP plus PIP, dan yang kedua adalah untuk KJP dan orang tua pemegang kartu pegawai Jakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi, acara ini sekarang adalah dengan penuh doa dan harapan terbaik. Semoga putra Bapak Ibu bisa melalui jenjang pendidikan berikutnya dengan diberi kemudahan, semangat, dan terbaik. Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah rangkaian acara sosialisasi PPDB 2023. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas doanya dalam acara sosialisasi PPDB ini. Pamit mengundurkan diri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lift Bapak. Iya.